mengulurkan tangan di sebelah kanan dada. Berikutnya, kami akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Elsie Otikara selaku Kepala Prodi jurusan Ilmu Komunikasi S1 Ilmu Komunikasi. Untuk Ibu Elsie dipersilakan. Terima kasih Sastra. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ya, tenaga mahasiswa semangat ya siang hari ini. Kuliah umum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ya, khususnya adalah kompetensi di bidang ilmu komunikasi. Dan hari ini kuliah umum ini akan lebih bidangnya fokusnya kepada kehumasan ya, atau public relation. Tujuannya adalah untuk supaya kalian punya wawasan bagaimana praktek ya kehumasan di bidang PR khususnya, yang kali ini dengan tema penerapan dan strategi dan penerapan public relation yang akan dibawakan langsung oleh praktisi kehumasan, yaitu Bapak Sigit Nugroho dari Humas L2DT 3 ya. Nah, mahasiswa harapannya dengan adanya kuliah umum ini memiliki wawasan ya bagaimana secara nyata praktek PR itu diwujudkan ya, dilakukan, dan dapat melakukan juga tanya jawab nanti pada saat acara ini berlangsung, kuliah ini berlangsung, dapat berdiskusi langsung gimana sih praktek-praktek PR khususnya terkait dengan government PR. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Sigit ya, panggilnya Mas Sigit aja ya, karena udah kenal, dan teman-teman juga manggil boleh ya, masih muda boleh manggil Mas Sigit atau Kakak Sigit ya, Sigit Nugroho Bikom dari Humas L2DT sebagai narasumber. Lalu juga kita hadir di sini ada dari PR Indonesia ya, ada Mbak Rizka, lalu ada Mbak Vicky, minta tepuk tangan ya. Mereka juga hadir ke sini untuk mau kenalan juga ya sama Starkey ya. Lalu kemudian acara ini juga akan dimoderatori oleh Pak Wisnu ya selaku humas dan juga dosen ilmu komunikasi Starkey. Baik, silahkan dimanfaatkan ya kuliah umum ini sebaik-baiknya ya. Jadikan ini sebagai momen untuk kalian mendapatkan wawasan baru di bidang PR. Terima kasih, selamat siang, selamat melaksanakan kuliah umum. Terima kasih. Berikutnya kami akan memasuki acara inti dari kuliah umum ini.
Untuk kuliah umum ini akan dimoderatori oleh Bapak F.A. Wisnu Wirawan. Untuk Pak Wisnu dipersilakan. Agak eksekutif dikit bisa nggak? Agak elegan dikit gitu. Ya, selamat siang lagi teman-teman. Sudah makan siang? Yaudah, nanti makan siang sama sosok di sebelah kanan saya. Mau? Oke, ya selamat datang. Kita hari ini akan bincang-bincang diskusi mengenai topik yang hari ini memang menjadi topik bahasan kita bersama ya. Sebenarnya kenapa sih dari kemarin itu yang namanya Starkey itu ngomongin tentang komunikasi? Tahu bahwa tanggal 17 itu dinobatkan sebagai hari apa? Hari komunikasi. Iya, Hari Komunikasi Internasional ya. Jadi makanya teman-teman dari kemarin kita bahas tentang teman-teman yang kemarin lomba podcast. Boleh berdiri lagi yuk. Siapa yang kemarin lomba podcast? Boleh? Nah. Oke, thank you ya Ratri sama Modi. Oke, ya dan hari ini juga kita masih bicara tentang komunikasi dalam lingkup tentang government relations. Kita akan bicara mengenai strategi dan penerapannya. Tapi juga saya mencoba untuk mengulang apa yang tadi juga disampaikan oleh Bu Elsie bahwa teman-teman bicara mengenai public relations atau juga berbicara tentang relations banyak banget, ada yang public relations, ada yang tentang government, ada yang investor atau apapun, semuanya itu memang tujuannya untuk tidak hanya membina hubungan tetapi juga memajukan corporate, memajukan perusahaan. Nah, secara spesifik untuk government relations ini memang seperti apa? Makanya dari hari khusus hari ini kita akan menghadirkan sosok dari humas atau PR dari government. Dan juga oh ya, saya belum mengucapkan terima kasih Mbak Vicky, Mbak Rizka kedatangannya mereka dari PR Indonesia. Nanti teman-teman tolong ikutin aja ya proses kuliah umum ini seperti apa. Soalnya mereka membawa sesuatu. Nah, siapa tahu nanti dapat, nanti akan boleh spill nggak sih Kak? Boleh, oh spill. Nah ini salah satunya ini bisa menjadi oleh-oleh buat kalian semua. Jadi hari ini genap memang Hari Komunikasi Internasionalnya, kita seru banget. Oke, kata orang kalau nggak kenal nggak mau sayang dengan yang sebelah saya ini nggak? Oh mau. Oke, teman-teman tadi sudah disampaikan versi ya, nama lengkap beliau Sigit Nugroho, tapi saya biasa memanggil beliau dengan Kak Ugo. Ya, Kak Ugo. Nah, Kak Ugo ini menempuh Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dan juga memiliki sertifikasi LSP dari London School ya Kak ya, London School. Nah, sekarang beliau bekerja di mana? Beliau sekarang sebagai humas pemerintah di Dikti Wilayah 3. Tahu kantornya di mana? Malu saya. Ada yang tahu kantornya? Kalau ada yang tahu saya kasih voucher OVO. 5, 4, 3, 2, 1, Angus. Iya, di mana itu kantor lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 3 DKI Jakarta? Di Nggak ada yang jawab. Makan itu di Cawang. Aduh, memalukan sekali sih. Telat. Oke, beliau mulai di LLDP Wilayah 3 sejak 2019. Ya, namun sebelum itu punya beberapa pengalaman. Yang pertama adalah sebagai ketua tim PR kontingen Indonesia. Jadi 2018 mewakili Indonesia dalam kancah internasional dengan nama acara ASEAN Mission Sarawak 2018.
di mana Kak Ugo ini berhasil membawa kontingen Indonesia menjadi peserta terbaik. Boleh dong? Keren ya? Oke, selain itu beliau juga ya kalau ini mungkin karena kemampuan beliau yang sangat baik di dalam public speaking, jadi banyak sekali tawaran-tawaran untuk moderator, MC dan juga juri. Siapa tahu nanti kalian punya acara dan sebagainya, boleh dong kontak Kak Ugo. Nah gitu. Nah, kenapa ada poster ini? Karena Kak Ugo itu pernah jadi ikon PR Indonesia tahun 2023. Tepuk tangan lagi dong. Itu, nah PR Indonesia nanti ngobrol langsung sama Kak Rizka dengan Kak Vicky begitu. Mungkin itu yang mau saya sampaikan mengenai Kak Ugo, karena hari ini kita akan banyak diskusi mengenai government relationsnya seperti apa. Kalau kontak Kak Ugo boleh sekarang boleh spill di Instagramnya beliau @ugo_nugroho. Oke, kalau mengenai alamat, nomor telepon dan juga tanggal lahir nantilah boleh ya melalui saya dan Bu Elsie dulu baru. Jadi ada gatekeepernya, ada screeningnya dulu siapa ya, baru boleh kita kasih tahu. Baik, Kak Ugo boleh dong untuk langsung ke government relationsnya, tapi kita mau tahu dulu kok bisa sih jadi ikon PR Indonesia? Nah, waktu saya jadi icon PR sebetulnya ini adalah challenge. Nah, jadi icon PR itu dari majalah PR Indonesia ya, yang mana ini kompetisinya bukan di jenjang masih kuliah Pak. Jadi jenjangnya kita jenjang praktisi, kita udah bekerja, baru dilombakan gitu kemampuan kita sebagai kompetisi. Jadi teman-teman ini sebagai suatu aktualisasi diri teman-teman gitu. Misalnya nanti nih teman-teman setelah lulus dari Tarakanita bekerja di suatu perusahaan PR gitu, minimal pengalaman 2 tahun. Itu juga menentukan tuh baru kalian bisa ikut ajang ini. Karena kalau cuman saya baru fresh graduate gitu ya nggak apa-apa juga. Tapi kemungkinan untuk bisa jadi si pucuk dari pemenangnya itu ya itu biasanya yang sudah berpengalaman. Karena kenapa? Karena di sini kita memang berkompetisi ya, saya bilang gitu, dari praktisi lainnya memang benar-benar expert di bidangnya. Tapi jangan takut, sebelum itu juga kalian bisa kok. Kalau misalnya nanti pengen ikut icon PR boleh tanya-tanya sama saya. Kan kita udah kenal nih ya kan. Jadi investasi nih, aku dulu ikut seminar kuliah umum di Tarki gitu. Sekarang aku udah lulus dari Tarki, kemudian aku udah kerja di dunia PR selama 2 tahun. Aku pengen dong ikut tentang icon PR buat perusahaanku. Boleh nggak Kak? Boleh banget. Saya sangat welcome banget buat yang masih mau menjalin silaturahmi sama saya di kemudian hari gitu ya. Jadi awalnya memang challenge aktualisasi dari kantor kan biasanya kalau udah kerja kan kayak udah nggak ada event-event lomba gitu kan. Nah di sini anggaplah kita berlomba, tapi kita bisa mendapatkan suatu achievement yang memang kita sebagai PR kita memang terakui gitu loh Pak. Kita sudah menerapkan apa-apanya gitu, dan tenang aja ada range-nya kok. Jadi ada umurnya, kalau nggak salah dari umur 24 minimal ya sampai 27 apa 27. Jadi kalian nggak bakal di saingan juga sampai udah senior gitu yang umurnya sudah 30, yang udah lebih dari 5 tahun di bidang PR, enggak. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Sama aja kayak boxing. Wah, kelasnya baru kelas berat 60 kilo gitu, kelas berat 70 kilo. Nah ini sama. Jadi tenang aja buat kalian yang udah terjun di dunia PR, apalagi ngambil ilmu komunikasi di Tarki, saya ucapkan selamat, welcome to the world, welcome to jungle, karena kita akan menemukan banyak banget pembelajaran di hari ini yang top banget. Terima kasih buat Tarki hari ini. Tepuk tangan buat Yosif Pawisno. Itu mungkin Pak ya. Iya, jadi kesempatan teman-teman nanti setelah bekerja, walaupun di sini juga ternyata ada yang dari D3 Sekretari, tidak menutup kemungkinan nanti Anda juga menjadi PR, ya kan? Nah seperti itu, karena dekat banget bidangnya, pekerjaannya juga, dan itu ternyata memungkinkan untuk menjadi ikon PR Indonesia dengan memang dari startup lah misalnya ya, seperti itu. Nah nanti untuk kontak seperti apa dan sebagainya, boleh hubungin Kak Ugo atau langsung ke Rizka Mbak Vicky, Kak PR Indonesia itu apa sih dan bagaimana? Karena juga itu menunjang kinerja perusahaan, tidak hanya untuk teman-teman sendiri, untuk portofolio teman-teman sendiri, tetapi juga menunjang perusahaan gitu ya. Oke, baik Kak Ugo, kayaknya langsung aja kita masuk ke government relation seperti apa. Teman-teman yang nanti punya pertanyaan boleh disimpan
simpan dulu, nanti kita akan ada diskusi setelah ada pemaparan materi dari Kak Hugo. Silakan Kak. Oke, terima kasih Pak. Saya izin agak berdiri Pak ya. Iya, baik. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Wisnu. Wah. Terima kasih sudah dibantu untuk memoderatori acara hari ini. Terima kasih juga Bu Elsie. Saya ucapkan selamat siang. Salam dari Pak Kepala gitu. Pak Kepala tidak bisa menemani saya, tapi setidaknya saya diizinkan dan ada surat tugas dari Pak Kepala. Memang kita CC nih untuk untuk bisa memberikan tentang peran kehumasan atau strategi kehumasan di dalam dunia pemerintah. Nah, ini dari cover ini saya khusus buat untuk Tarki dan government sekarang itu apa? Gambarnya gadget, karena kita semua terhubung dengan gadget gawai ya kan, dengan tablet kita, dengan ponsel kita. Jadi saya banyak akan kasih visualisasi buat kalian. Oke, karena ini masih awal, saya punya voucher senilai 200.000 buat teman-teman ya, buat 2 orang pemenang ya. Nggak usah nge-tweet, nggak usah retweet, nggak usah like foto. Tadi saya udah kerja sama Bu Elsie. Silakan yang dapat itu adalah silakan teman-teman cari di bawah kursinya pita berwarna merah putih, itu dia yang menang. Iya. Ayo. Oke, dapat Kak? Maju. Ya, maju. Iya, ada. Dapat Kak? Ada? Ada di bawah kursi. Kursi merah putih, pita merah putih boleh? Iya. Iya. Iya, dan itu hanya ice breaking saja. Tepuk tangan dulu dong. Gitu ya. Teknik PR-nya keren banget nih. Keren banget gitu ya. Jadi terinfluence gitu ya. Gak apa-apa. Itu biar meluruskan gitu ya yang teman-teman dari tadi udah kurang greget deh. Gitu ya. Oke. Ini oleh-oleh dari saya, bisa dibawa pulang kalau misalnya ada seminar-seminar ya. Gitu ya. Jadi apa sih namanya buat ice breaking buat teman-teman biar gak boring. Saya jamin kelas ini akan fun banget. Oke, bisa diminta tolong Ibu next. Oke, ini tadi udah dibantu sama Pak Isni. Ini saya, kelahiran saya 97 dan kemudian pendidikan saya S2 Ilmu Komunikasi serta sekarang saya kerja di Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Nah, ini nomor telepon saya di nomor 0812 9675702. Nah, ini IG saya Hugo Nugroho ya kan. Kalau kalian kenal saya, izinkan saya juga mengenal kalian lebih dekat. Jadi kalau kalian mau follow saya boleh, nanti saya akan follow back. Ya silakan DM. Kak, aku siapa dari Akademi Sekretaris ya gitu. Jadi ketika maksudnya kenal kalian gitu, biar aku tahu. Oh iya nih, kayaknya aku punya kontak alumni dari mana gitu. Tenang, aku akan follow back kok ya. Tapi kalian DM dulu biar aku tahu nih siapa nih kalian gitu. Aku sering banget nge-share informasi tentang beasiswa di story-storyku. Kemudian ada info-info apa yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Nah itu aku juga sering share. Dan hari ini aku juga ditemani Mbak Rizka dan Mbak Vicky dari PR Indonesia, temanku juga. Ini terima kasih ya udah mau temenin aku, dan juga aku bawa adikku ya, ini sebagai apa ya? Oh, namanya Yogi ya. Oh, Mas Yogi. Ya, ini Mas Yogi adikku, jadi aku bawa juga. Nah, itu dia. Next aja Bu. Nah, ini aku tahun lalu jadi PR Indonesia bersama teman-teman yang lain. Nah, ini PR Indonesia tuh jadi dibagi dari beberapa kategori. Ada yang kategori BUMN, kemudian ada yang dari kementerian, ada yang swasta, bener yang dari ya. Nah itu jadi itu menang tuh yang cowok, saya dari lembaga layanan, yang pakai baju Minang itu teman saya dari BPJS. Nah jadi strateginya pasti beda-beda nih kita sebagai government. Terus ada yang dari swasta juga gitu. Jadi itu ada beberapa kategorinya yang teman-teman bisa ikutin. Nah itu bisa diikutinnya kalau teman-teman sudah berkuliah. Kak, sudah bekerja. Gimana Kak kalau saya akademi sekretaris, terus saya bekerja di bidang kehumasan? Nggak apa-apa, karena kan yang dilihat adalah pekerjaan sebagai humas, bukan pendidikan sebagai humas. Banyak kok yang dari teknik sipil tiba-tiba dia ada di Wika misalnya, mau nggak mau megang humas, belajar humas nggak? Belajar gitu. Apalagi akademi sekretaris bisa banget. Apalagi kalau lebih enak lagi udah punya skill sekretaris, kemudian kalian langsung lanjut ke jenjang S1 di sini lagi, bisa juga ya Bu ya. Apalagi dapat diskon potongan konversi SKS.
Betul kan? Kalau misalnya dari akademi sekretaris ke kampus lain, wah ini nggak bisa mas, biasanya 2,5 tahun gitu. Tapi karena masih satu alma mater dari D3 ke S1 mungkin bisa cuma 2 tahun atau mungkin bisa 1,5 tahun gitu. Karena masih satu alma mater gitu. Itu menurut saya lebih praktis ketika kalian memangkas untuk jenjang pendidikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya bergerak di bidang pendidikan gitu. Jadi kalau teman-teman di sini dari akademi sekretaris pengen lanjut ke S1, nggak usah ngambil kampus luar gitu, ngambilnya dari kampus sendiri. Karena apa? Karena potongan SKS masa studi yang kita lihat gitu. Kalau harga mah bersaing ya, itu kan mungkin bisa dapat potongan-potongan lagi. Tapi yang paling penting adalah masa studi. Jadi daripada kalian ngambil di kampus lain yang masa studinya lebih lama, lebih baik ngambil di kampus sendiri tapi masa studinya lebih cepat gitu. Nah itu aku yang cari. Terus ijazahnya sama nggak? Sama. Yang penting terdaftar di PD Dikti, izinnya ada, itu yang dilihat gitu. Dan pastinya prodinya terakreditasi, karena kalau misalnya prodinya tidak terakreditasi, itu perguruan tinggi tidak boleh meluluskan mahasiswanya. Jadi teman-teman pengen kuliah dimanapun, itu ijazah teman-teman semuanya sama. Jadi pesan saya kalau teman-teman langsung pengen lanjut di ilmu komunikasi, nggak usah ambil keluar, tapi extend aja di kampusnya sendiri, karena potongan SKS-nya itu lebih bisa ringkes buat teman-teman cepat lulusnya gitu. Kalau nggak percaya silakan teman-teman bandingin ketika teman-teman sudah keluar akademi sekretaris terus pengen cari di kampus luar, ternyata biasanya masa studinya lebih lama dibanding di kampus sendiri. Nah mungkin pesan ini yang bisa teman-teman sampaikan ke teman-teman lainnya di akademi sekretaris. Jadi daripada masa studinya lebih lama, mendingan kita lanjut di sekolah sendiri begitu ya. Nah ini saya jadi icon PR seperti ini, dan pastinya ini ada komitmen dan dukungan dari pimpinan. Next. Nah, kalau kita lihat gambar ini dari sudut gambar, kira-kira prioritas mana yang didahulukan? Nah, coba angkat tangan. Ada yang pengen kasih tahu gambaran gitu. Mana nih yang didahulukan? Di situ ada angin puting beliung di ujung, kemudian rumah kebakaran, kemudian mobil mogok di jalan, sama orang lagi bawa koper digigit anjing. Kira-kira mana yang duluan yang jadi prioritas utama? Sebagai seorang PR kita melihatnya mana dulu? Angkat tangan, saya pengen minta pendapat kalian. Ayo. Boleh siapapun angkat tangan. 1. Oke, kamu. Ya, gimana? Kalau menurut saya yang diprioritaskan terlebih dahulu tuh yang udah digigit anjing. Yang digigit anjing, kenapa? Karena udah kejadian, dan kalau nggak langsung ditangani nanti malah tambah luka. Oke, yang pertama gigit anjing, yang kedua yang mana? Jadi prioritas utama. Yang kedua rumah kebakaran. Oke, kenapa? Karena kalau rumah kebakaran diusahakan untuk meminimalisir kebakaran yang sudah terjadi. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga yang mobil mogok. Iya, mobil mogok kenapa? Karena mobil mogok masih bisa di belakang karena masih bisa masuk orang lain dan masih ada waktu. Oke. Yang keempat baru ini. Puting beliung. Oke, tepuk tangan. Siapa namanya? Sasa. Oke, itu dari Sasa. Yang pertama digigit anjing, kedua baru rumah kebakaran, ketiga baru mobil mogok, keempat baru puting beliung. Ada lagi selain Sasa? Oke. Nah gini, boleh. Namanya kita belajar bareng-bareng. Silakan. Hai. Namanya? Nah, saya Apriliana dari semester 6 Kak. Oke. Jadi kalau dari point of view saya sendiri, menurut saya pertama harus diambil langkahnya itu angin puting beliung, karena saya melihat dari sudut pandang korbannya gitu. Kayaknya yang paling banyak itu memakan korban jiwa adalah puting beliung, dan itu nggak bisa diapa-apain lagi selain kita langsung bawa orang-orang itu. Lalu yang kedua itu adalah rumah kebakaran tentunya, karena korbannya juga lebih banyak. Dan yang ketiga itu anjing, yang gigit anjing, sama yang mobil mogok Jadi gitu. keempat mobil mogok ya? Betul. Oke, tepuk tangan dulu dong. April, oke, dari April, dari Sasa itu. Siapa lagi? Dari sebelah sana mungkin. Baik, yang sebelah kiri kami. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita semua sama-sama belajar. Silakan. Silakan. Pas, oke. Kalau pada hari bukan kuis ya. Dari sebelah sini lagi. Iya benar kan? Pas ya udah. Tapi kalau yang bukan kuis ya nggak apa-apa. Ada lagi dari sini nggak apa-apa. Kamu mau jawab? Jangan gini-gini dong. Mau coba?
Nggak ada yang salah, nggak apa-apa. Nggak, oke. Tidak menjawab itu juga sebagian dari jawabannya. Oke, iya. Nah, point of view-nya adalah ketika kita menjadi seorang PR, kita bisa lihat nih dari berbagai sudut pandang mana yang akan kita angkat. Jadi jawaban dari Sasa, jawaban April nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung kita sudut pandangnya dari mana. Oh iya, yang harus didahulukan ya orang yang digigit anjing gitu, karena bisa mati gitu. Mungkin anjingnya rabies. Tapi ketika ada mobil, kalau misalnya ambulan pengen nolong gitu, ternyata kehalang sama mobil juga nggak bisa jalan nih gitu. Oh enggak mas, yang duluan tuh adanya apa sih namanya? Adanya rumah kebakaran dulu karena bisa merembet. Oh di dalam rumah kebakaran juga mungkin ada harta yang harus diambil dulu nih, diamanin gitu. Oh enggak mas, yang pertama tuh puting beliung dulu karena efeknya bisa dahsyat gitu, bisa jadi bencana nasional. Nah sebetulnya itu semua bisa aja jadi prioritas utama, tapi kita harus melihat nih dari segi mana kita akan mengangkatnya. Nah itulah yang dibutuhkan ketika kita menjadi seorang PR gitu. Kalau kita menjadi seorang PR, kita bukan ngelihat pandangan kamu tuh harus ke depan, nggak boleh ngelihat ke belakang. Pandangan kamu tuh harus ke kanan, nggak boleh ke kiri gitu. Salah. Ketika kita menjadi PR, kita harus punya yang namanya helicopter view. Jadi melihatnya dari mana? Dari atas. Helikopter kan dari atas gitu ya, melihatnya ke bawah. Jadi kita bisa melihat ke seluruh penjuru mata angin. Nah, ketika jadi helikopter view, oh, kalau saya ngambil tindakan ini bisa berakibat ini. Kalau saya mengambil ini, maka kejadiannya akan ini, gitu. Jadi sudut pandang kita itu bisa menentukan dari persepsi yang akan terjadi, gitu. Dan ini penting banget nih buat kita sebagai atau calon-calon PR di masa yang akan datang. Bisa nextnya. Nah, mengapa humas atau PR itu penting bagi organisasi? Yaitu pertama membangun kredibilitas, gitu. Yang kedua membentuk dan menjaga brand. Apa sih bedanya brand sama merek gitu kan? Gitu. Sama misalnya personal branding. Apa tuh personal branding? Nah, nanti kita akan belajar ya. Humas sebagai fasilitator informasi. Nah ini banyak banget nih fasilitator informasi dibutuhkan saat pada pandemi, pada saat ada kerusuhan, pada saat force majors lah. Biasanya itu krusial banget tuh sebagai pusat informasi. Makanya kan ada yang bilang, ya kalau misalnya kena COVID pada saat itu, silakan menghubungi call center ini untuk mendapatkan panduan. Karena apa? Karena semua masyarakat tuh panik gitu. Nah sehingga humas tuh bisa jadi sebagai fasilitator informasi. Yang selanjutnya humas juga bisa membuka sebagai peluang kerjasama gitu ya. Saya bawa teman dari tim PR Indonesia, kemudian bisa dikenalin, siapa tahu teman-teman ada yang mau magang nanti di semester magang, bisa ada beberapa yang masuk di PR Indonesia, itu bisa sebagai kerjasama gitu. Dan yang terakhir humas juga harus menjaga hubungan baik. Namanya humas ya kan, kita harus bisa bermitra, kita harus bisa menjadi pendengar, dan humas itu tidak boleh gaduh ya. Sekali lagi, humas pemerintah itu tidak boleh bikin gaduh. Misal statement, kita tahu nih BBM besok naik nih gitu, terus kita sebagai humas pemerintah ya pokoknya nggak ada toleransi besok BBM naiknya langsung 100 kali lipat. Misalnya harganya dari 10.000 itu bisa jadi 100.000 karena ini gitu. Padahal mungkin itu ada kajian-kajiannya gitu kan, itu akhirnya gaduh. Akhirnya sebelum jam 12 malam terjadi panik buying. Wah itu semua pom bensin langsung pada disisiin. Itu bisa terjadi nggak? Bisa, kalau misalnya humas itu bikin gaduh. Tapi kalau misalnya humasnya nggak bikin gaduh kan bisa aja gitu. Iya memang besok BBM itu akan naik, tapi mungkin kenaikan ini secara bertahap. Kita menginfokan gitu, mulai dari ini. Tapi ada juga yang masih disubsidi. Jadi kita harus bisa memfilter informasi dan apa yang kita keluarin. Oh iya, orang statementnya humas pemerintah tuh begitu. Nah, itulah yang dijadikan landasan ketika ada terjadi sesuatu yang memang force major atau seperti apa. Pokoknya kalau kita jadi humas, jangan panik, jangan bikin gaduh. Itu sebetulnya pesan kuncinya. Kita itu penting banget. Nah, ini dia. Ini saya juga turut berduka cita. Kita tahu ada kasus ini kan, ya apa? SMK yang lagi liburan tiba-tiba terjadi musibah. Oke, sekarang kita studi kasus. Gimana kalau teman-teman di
ditempatkan sebagai PR-nya pemerintah, buka suaranya seperti apa? Kan ini kan pada dicecer wartawan ya kan, pada dicecer publik, gimana nih kepala sekolahnya, gimana nih tanggapan apa sih namanya dinas pendidikan Kota Depok, gimana nih dari pendidikan, kira-kira kita belajar. Kalau dari teman-teman sendiri kalau jadi PR-nya sekolah gimana? Sama aku. Oke, siapa yang mau sharing nggak apa-apa? Gimana? Siapa tadi? April. Ya gimana April? Kalau kamu jadi humas pemerintah? Yang pastinya pertama-tama tunjukin simpati empatinya dulu, jangan langsung menyalahkan segala macam pihak. Tunjukin rasa kayak bersalah, minta maaf sekalipun masih belum tahu siapa yang salah. Lalu yang kedua mungkin membahas tentang apa sih namanya, kerugian yang dihasilkan, maksudnya memberikan apa sih, iya, ganti rugi untuk para keluarganya. Pokoknya ini kan termasuk jadi ramai banget ya Kak, jadi jangan ada, kalau menurut saya sendiri sih, jangan ada malah ngebela diri gitu sih, karena pasti ujung-ujungnya disalahkan pemerintah gitu, atau para pemangku kepentingan gitu. Oke. Sih. Tepuk tangan dong buat April. Wah, luar biasa. Ada lagi mungkin dari sebelah sana? Kira-kira gimana sih kalau kita jadi PR-nya pemerintah gitu melalui kasus ini gitu? Ada yang bisa, nggak apa-apa, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nanti kita akan lihat apa sih namanya formula nih yang cocok apa sih gitu dari kelas ini aja, sama dari teman-teman yang ikut secara daring ya, atau melihat apa sih tayangan ulang melalui YouTube. Kira-kira ada yang punya apa namanya statement lain dari sebelah sini? Ayo dong, siapa? Nggak apa-apa, dari akademis sekretaris juga nggak apa-apa gitu, diungkapkan aja gitu Kak, kalau saya melihatnya gini gitu. Oke, mungkin kakaknya sebelah sana. Iya, kamu siapa namanya? Kalau di anak sekretaris gitu ya banyak sininya ya Pak ya. Komunikasi ya. Oke, namanya komunikasi ya. Siapa namanya? Ratri. Oke, Kak Ratri, kalau dari Kak Ratri kira-kira dari segi PR pemerintah gimana sih? Yang aku tahu prosesnya itu sekarang jadi pihak sekolahnya itu justru malah berusaha untuk membela diri, yang aku tahu, karena mungkin karena netizen itu justru menyalahkan sekolahnya kan sebenarnya gitu, karena dengan keterburu-buruan gitu ya, mungkin untuk bisa bikin acara study tour perpisahan gitu kan. Nah tapi menurut aku yang bisa seharusnya dilakukan pihak sekolah tuh benar kata April tadi, minta maaf pertama itu satu, itu wajib gitu. Jadi jangan berusaha untuk membela diri, karena memang itu menurut aku murni dari kesalahan sekolah juga sih gitu. Terus yang kedua minta maaf dan tentunya berkoordinasi dengan kemarin kalau nggak salah jadi pemerintah Jasa Marga kalau nggak salah itu ada bantuan juga kan, dan itu maksudnya sekolah dan gubernur dan pihak terkait itu juga ikut adil juga gitu. Jadi maksudnya gini, jangan berusaha untuk membela diri karena memang situasinya tidak tepat gitu untuk membela diri gitu. Memang solusinya adalah untuk bisa menenangkan keluarga korban dan bisa membantu untuk kerugian yang ada gitu sih menurut saya. Sebenarnya hampir sama sih gitu. Oke, thank you Mbak Ratri. Ya, oke, tepuk tangan dong. Nah, oke, itu jawaban dari teman-teman. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ketika ada isu seperti itu kan udah jadi isu ya, udah jadi krisis informasi. Ketika kita buka gadget, itu kalau saya klasifikasiin ada 3 jenis komen netizen, yaitu adalah bersifat magis, naif, dan kritis. Gitu. Kalau misalnya netizen yang bersifat magis, pasti dia akan komen, ya itu sudah takdir Tuhan. Benar. Ini nggak ketawa loh, tapi ini benar. Ya itu memang sudah takdir Tuhan, memang jalannya seperti itu gitu. Terus kemudian ada yang netizen yang bersifat naif gitu. Kalau naif, ya namanya juga semua orang bro yang apa namanya, yang hidup pasti akan meninggal gitu, yang hidup pasti akan mati gitu. Ya udahlah gitu. Itu naif banget. Tapi ada netizen juga yang kritis. Ini harus diusut nih gitu. Ini siapa nih yang salah gitu ya kan? Kalau tadi kita banyak menyalahkan sekolah gitu. Ini harus diusut gitu. Ini yang salah tuh sekolah atau PO-nya harus dilihat nih izinnya seperti apa. Nah, ini dari 3 komentar netizen itu yang terjadi di medsos, dan ini yang membuat suatu jadi opini
opini publik. Nah, biasanya kalau kita jadi PR, aku misalnya PR sekolahnya, itu pertama yang harus kita lakukan biasanya kita minta tanggapan dari sekolah. Dan biasanya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, point of view-nya adalah pimpinan atau pucuk tertinggi dari suatu kebijakan biasanya akan speak up gitu. Tapi bisa juga dibalik, yang speak up itu mungkin kalau di pemerintah mungkin stafnya dulu nih. Kenapa mungkin bisa stafnya dulu? Karena kalau ada informasi yang salah dari stafnya itu bisa diralat oleh pimpinan. Tapi kalau misalnya pimpinan sudah menjawab, oh berarti itu sudah valid gitu. Kan ada beberapa miskom. Oh ya, kami dari kepolisian melihat gitu ada 20 korban jiwa dan terus bertambah. Ternyata setelah dikonfirm ternyata nggak segitu gitu. Oh tapi netizen udah keburu tahu kalau yang meninggal itu 20 ternyata. Yang meninggal katanya 20 ternyata hanya 11 gitu. Kan kita juga turut berduka ya. Tapi kan apa? Prinsip ilmu komunikasi adalah komunikasi bersifat irreversible. Jadi kalau udah dilontarkan nggak bisa dikendalikan. Nah, inilah komen-komen dari netizen gitu. Ini 3 komen yang saya klasifikasi ketika ada itu langsung jebret. Kebanyakan 3 cara berpikirnya tuh seperti itu. Nah, biasanya gimana? Nanti kita akan lihat nih kalau stand by statement dari PR pemerintah seperti apa, nanti saya akan berikan contohnya pada video-video yang nanti akan saya berikan. Jadi memang seperti itu, dan mungkin kita juga sering komen menggunakan 3 pemikiran ini, berpikir secara magis, yaitu memang sudah kehendak Tuhan gitu, ya kan? Tapi kita juga kadang ya elah bro, gitu aja gitu kan. Kadang kita juga ada yang berkomen seperti itu. Nah, ada juga yang berpikir kritis, wah ini PO-nya siapa gitu. Kalau saya setelah kejadian itu, saya sebagai seorang PR mau melihat, dan saya confirm sama teman saya yang seorang ahli hukum gitu. Mas, kalau misalnya ada kejadian ini, kalau yang mau disalahkan siapa sih gitu? Wah ini yang salah kepala sekolah. Kalau dari segi mata hukum, wah dia langsung bilang segi mata hukum. Kecelakaan ini terjadi itu karena 2 hal, karena disengaja atau karena kelalaian. Loh gimana mas maksudnya? Ya ini harus diusut pertama kepala sekolahnya dulu, kalau kata dia gitu. Kepala sekolahnya harus bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena kepala sekolahnya memberikan izin, mengetahui ada acara tersebut. Kemudiannya harusnya kepala sekolah tahu nih PO-nya itu bayar pajaknya, kendaraannya di servis tiap bulan nggak gitu, di maintenance nggak, dan dapat izin nggak gitu. Kalau misalnya kepala sekolahnya bilang, oh saya nggak ngecek sampai situ, berarti dia masuknya pasal kelalaian. Itu kalau dari segi mata hukum. Tapi kan kalau kita PR nggak bisa langsung tiba-tiba ada statement terjadi seperti itu langsung melontarkan itu, wah makin di roasting balik tuh gitu. Kalau kita bilangnya tadi bahasanya membela diri, nah nanti ada beberapa kajiannya nanti kita akan lihat. Tapi kata temanku yang ahli hukum, nah kalau misalnya di kepala sekolahnya itu mengetahui semua, oh ternyata PO-nya sudah sudah melakukan servis rutin atau oke, berarti lolos nih. Terus kita baru audit ke yang punya busnya gitu. Selama ini nggak kesorot kan yang punya busnya, yang selalu disalahkan sekolah, dan akhirnya banyak sekolah yang trauma akan hal ini gitu. Sebetulnya ini menjadi polemik juga ya, menjadi sebuah tantangan gitu. Wah janganlah gini, janganlah begitu gitu. Tapi kan kita jarang confirm ke si PO busnya itu, gimana tanggapan CEO-nya atau yang punya PO-nya, gimana tanggapan itunya gitu. Nah ketika sudah ada kejadian seperti itu, muncul lagi berita-berita. Oh iya, sebelum kejadian sempat siswanya yang ditelepon ibunya, itu mobilnya memang udah rusak deh gitu, kenapa masih terusin? Ada yang begitu, ada langsung temannya ini, iya saya firasat sebelum ini. Oh banyak berita yang nggak bisa kita kontrol sebagai PR. Karena apa? Karena tadi ketidak adanya pusat informasi. Biasanya kalau seperti ini atau kejadian darurat seperti ini, kita pusat informasinya Pak, kayak aku pikir yang lebih better gitu ya, kayak pesawat. Misal pesawat hilang, lepas kontak langsung dia buka call center kan gitu. Udah ada, silakan menuju bandara. Biasanya tersedia pusat informasi di sini. Jadi itu ada gitu. Tapi kalau kecelakaan bus yang sekolah gitu ya, itu saya belum pernah lihat ada pusat informasi ketika terjadi seperti itu gitu ya kan. Akhirnya
informasi yang terjadi di masyarakat, termasuk kita yang ngeklik pakai HP terpapar. Oh iya ini, oh iya begitu kan. Kalau netizen Indonesia kan sekali ada berita apa, lihat komennya seluruh dunia tahu kan, dari A, B, C sampai apanya. Itu dia. Ketika terjadi krisis ini, kita tidak ada pusat informasi. Tapi kalau di bandara itu biasanya ada tuh. Misalnya pesawat tiba-tiba hilang kontak atau seperti apa, langsung ada di, oh silakan Bu ke terminal 2, nanti ada pusat informasi orang hilang atau apa. Nah itu di manajemen bandara itu sudah lebih tertata gitu ya. Nah kalau ini yang kita lihat sebagai seorang PR gitu ya, bukan dari kacamata, kalau tadi dari gambaran kacamata hukum gitu. Nextnya lagi Mas, nah sebetulnya apa itu masuk ke dalam krisis? Simpulan sederhana, krisis itu keadaan di mana terjadi sesuatu ya pada reputasi atau citra institusi yang dapat mengakibatkan reputasi atau citra institusi ke dalam bahaya gitu, karena sesuatu atau beberapa hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut melalui komunikasi. Intinya gitu, brandnya sudah bagus nih ya, tapi tiba-tiba ada isu sedikit aja, wah itu brandnya bisa jadi krisis gitu ya kan. Walaupun itu yang ditimbulkan dari apa sih namanya, tingkah laku pribadi kita gitu. Nah ini bisa merusak brand atau citra institusi gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke. Next. Nah, isu-isu tadi kalau tidak kita kontrol itu bisa jadi krisis. Dan kalau udah krisis itu sulit untuk ditangani gitu. Nanti saya akan kasih contoh beberapa contoh kasus krisis ya yang ada di Indonesia gitu, dan apa ya sebetulnya ini bisa ditangani kalau misalnya kita PR-nya tuh memang dari orang PR gitu, bisa menanganinya. Nah jadi isu-isu yang sudah ada kalau tidak ditangani itu bisa menjadi krisis. Nah beberapa hal yang pemicu krisis, yang pertama itu ada pesan yang salah. Saya bilang pesan yang salah gitu. Kenapa pesannya itu bisa salah kemudian bisa muncul krisis gitu? Karena apa? Karena tidak dikonfirm kembali gitu. Kemudian juru bicara yang kurang tepat. Siapa yang harus berbicara? Oh dia mengaku sebagai wakil atau representatif dari institusi, ternyata yang diwakilin itu salah. Nah itu bisa jadi krisis. Kontrol yang kurang, ya kan? Kita kurang bisa mengkontrol isu apa yang sudah terjadi gitu. Mungkin ini belum ditemuin nih sama teman-teman, tapi kalau teman-teman di ilmu komunikasi belajar itu banyak banget tuh isu-isu gitu, terutama yang apa ya, yang dekat dengan kehidupan kita lah gitu. Nah jadi teman-teman selagi masih belajar semester 6, semester 2, semester 4 silakan banyak-banyaklah bertanya gitu. Dan skill komunikasi itu juga penting gitu. Biasanya kita kerja kelompok untuk mengerjakan tugas ya kan, 1 bikin, 2 analisis, 3 ngeprint, 4 yang ngomong, bener kan? Nah ketika 4 yang ngomong dapat nilai bagus, yang lain komplain gitu. Kok lu yang bagus ya? Karena apa? Karena yang bisa public speaking dan menjelaskan itu orang yang mau belajar gitu, orang yang cerdas. Saya bilang kita boleh cerdas secara kognitif, tapi kita juga harus cerdas secara emosional. Ah dia mah pinter doang tapi etikanya nggak ada. Wah itu kalau jadi PR susah gitu. Dia pinter nih tapi moodnya kurang terkontrol karena dia punya ini gitu. Nah itu yang suka dirasakan sama anak-anak zaman sekarang gitu. Belum pernah ke psikolog tapi dia sudah mengejar siapa, saya tuh kena mental health AP. Iya karena paparan dari TikTok gitu ya kan. Itu kalau saya bilang kalau kalian dari TikTok terus terpapar terus overthinking, berarti kalian kena efek yang kultivasi ya kan. Udah belajar kan teori itu ya itu, atau kan karena teori wah ini efek dari hipoderma jarum suntik ya, karena kita terusan disuapin informasi tanpa kita mencari sesungguhnya, akhirnya kita self diagnose. Nah itu yang bahaya tuh, nggak pernah ke psikolog tiba-tiba saya terserang apa gitu. Dan apalagi di browsing terus kemudian ada portal kesehatan yang ciri-cirinya adalah jantung berdetak kencang. Wah ini aku yang rasa ini gitu. Itu bahaya loh. Itu bisa jadi krisis untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih masih kuliah seperti ini, ada bimbingan konselingnya kan ya Bu ya, di luar dari prodi biasa kan ada tuh yang itu, coba kalian tanya kepada guru konseling ya, pembimbing konseling, coba mulai cerita
gitu. Jangan sampai ketika kita sudah sudah self diagnosis itu menghambat karir kita, sehingga kalau misalnya ada isu-isu yang ditangani nanti di perusahaan gitu, wah kita bisa terbawa, malah kita tidak fokus gitu. Nah itu beberapa hal yang bisa menangani pemicu dari krisis. Next Bu. Nah secara konsep ya, atau secara teori gitu ya, di dalam isu-isu krisis ini itu cuma ada 3 ya kan tahapannya. Pertama isunya muncul, kemudian krisis, kemudian penanganan. Kalau penanganannya bagus, krisis itu hilang atau menjadi isu potensi. Ada yang tahu nggak contohnya apa sih dari krisis menjadi isu potensi? Yang di sekitar kehidupan kita aja. Ada yang tahu? April nggak ada yang tahu. Oke. Nanti kita akan belajar ya. Ini. Tapi konsepnya adalah 3 ini. Isu muncul, krisis, penanganan. Krisis bisa hilang atau menjadi potensi. Tapi kalau kita tidak bisa menangani krisis, itu malah jadi bumerang bagi perusahaan. Nanti kita akan lihat. Pasti teman-teman contohnya lekat dengan kehidupan sehari-hari. Next Bu. Nah, siapa sih juru bicara terbaik? Nah ini ya, menurut sumber ini, sebetulnya yang saat terjadi krisis itu ya, pucuk pimpinan diharapkan hadir di depan dan di tengah. Ya, pada saat krisis biasanya pucuk pimpinan diharapkan untuk hadir dalam menyampaikan kebenaran meskipun kompleks atau sulit. Ya, ini bisa teman-teman foto, karena ini menggambarkan level sebetulnya sebagian besar gitu ya. Krisis itu bisa ditangani siapa sih yang ketika memberikan komentar gitu ya, itu siapa? Nah itu biasanya kita bilang adalah pucuk pimpinan. Boleh next lagi Bu? Nah kita boleh lihat videonya. Ini Bu Retno pada saat itu ya, pada saat pandemi. Kita lihat. Terdapat 243 warga negara Indonesia. Dari 243 tersebut, 100 diantaranya berada di Wuhan. Dari 100 tersebut, 84 adalah mentoleransi kekerasan di pendidikan. Siapa sosok bicaranya? Contoh, konsernya cuma 30%. Ya kan, actionnya untuk itu kami akan melakukan. Nah ini action yang dilakukan oleh Bu Retno. Ya, kita telah berkoordinasi, tapi kita akan melakukan ya penanganan, tapi kita hanya koordinasi. Singkatnya dia sudah ngasih action nih, dia mau ngapain, walaupun itu masih sebagai standby statement. Ya, yang terakhir itu ada perspektif dari apa sih gitu, rekam jejaknya atau apa. Nah ini bisa digunakan sebagai narasi ketika menjadi saat terjadinya krisis. Next. Nah ini studi, boleh bagaimana tanggapannya di detik 40 ya Bu ya, di video ketiga. Lalu perawatan korban kecelakaan kereta yang dirawat. Meski menelan banyak korban, Pertamina menilai dan kami saat ini Betul lagi. Nah dari Pertamina dari sini aja. Pihak Pertamina akan menanggung perawatan para korban yang ada di SPP. saat ini kami fokus membantu penanganan korban, baik itu yang sudah meninggal maupun yang sedang dirawat. Dan kami saat ini masih menunggu dari laporan kepolisian tentang sebetulnya kronologis kejadian tabrakan tersebut. Nah, meski menelan banyak korban, Pertamina menilai supir. Nah, waktu 2010, ini berita 10 tahun lalu yang terjadi di Bintaro. Kereta KRL menabrak truk tangki, dan itu kejadiannya hari yang sama ketika tragedi Bintaro 85 atau 80-an itu terjadi itu di hari yang sama juga. Akhirnya apa? Pada saat itu Bu Karen sebagai Dirut Pertamina tadi? Enggak, fokusnya coba Bu. Fokus utamanya apa? Nah, kita lihat dari segi PR-nya. Itu zaman 2010 udah PR-nya udah keren loh ini, PR government yang ada di SPP. Saat ini kami fokus membantu penanganan korban, baik itu yang sudah meninggal maupun yang sedang dirawat. Dan kami saat ini masih menunggu dari laporan kepolisian. Sebetulnya
Nah, dia apa? Kita saat ini fokus untuk penanganan korban. Jadi mungkin apa? Yang di situ adalah hati nuraninya dulu. Kan itu yang salah apa sih namanya? Ada rel kereta, palangnya udah bunyi katanya. Tapi si truk tangkinya tetap melaju. Ada yang bilang kayak gitu, ya kan? Tapi kan itu posisinya ketabrak nih. Itu apalagi waktu itu isunya adalah KAI pengen menuntut balik ke Pertamina gara-gara kejadian itu. Gitu, ini isu dua institusi malah. Tapi di rootnya apa? Kita saat ini fokus dulu terhadap terhadap korban, ya, baik yang sudah meninggal maupun belum. Jadi fokus utamanya itu. Dan baru nanti kami masih menunggu dari pihak kepolisian. Coba kalau pada saat itu digoreng, itu kami sudah melakukan penyelidikan bahwa yang salah adalah wah makin jebret, makin berantem, makin bikin gaduh gitu. Untungnya apa? Akhirnya ya kita concern untuk penyembuhan korban. Nanti untuk kepolisian apa-apa itu terlampir menunggu. Nah, coba balik lagi Bu di presentasi kita yang rumah tadi. Back sebelumnya. Nah, kan action concern, ya kan? Untuk itu kami akan melakukan apa actionnya dulu. Jadi dia memberikan apa? Kita concern dulu lah sama yang korban yang sudah meninggal maupun belum. Kita memberikan santunan apa segala macam. Itu terus tuh di Rut Pertamina memberikan itu. Padahal yang kan kita nggak bisa melihat ya waktu itu yang mana yang ini kan yang salah gitu misalnya. Tapi kan kita sebagai PR gitu. Pasti yang pucuk pimpinannya itu berada di depan gitu ya. Next lagi. Nah, ini kalau kita melihat ini kan semuanya gunung es ya. Dan sebagai humas kita dapat milih dari sudut pandang mana yang akan kita ambil. Sama-sama di gunung. Saya pengen ngambil apa sih namanya? Saya analogikan saya pengen ngambil gambar daunnya aja. Boleh nggak? Boleh. Saya mau ngambil dari pucuk yang di tengah boleh, atau tingkat gunung yang lebih tinggi boleh. Apa? Kita mengcounter isu kita mengendalikan isu mau dari sudut pandang mana. Ketika ada corona gitu, seakan dulu kan kalau waktu COVID ada yang kena langsung harus lockdown kan. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba bilang Tarki lockdown karena 2 mahasiswanya terkonfirmasi positif COVID, bisa gaduh nggak? Kemarin habis ketemu, kemarin habis dari kampus gitu. Bisa nggak? Bisa kan? Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang PR kita ngambil isunya dari segi yang lain, bisa nggak? Bisa. Misalnya gitu, Tarki melaksanakan lockdown karena kami ingin mempercepat menerapkan protokol kesehatan dan memutus rantai dengan meliburkan selama 2 minggu. Bisa nggak? Bisa kan? Itu kan kita bisa melihat dari isu yang mana, gitu ya, dari sudut pandang yang mana sehingga tidak bikin gaduh. Nah itu jadi emang lagi lockdown kok 2 minggu karena membantu percepatan pencegahan penularan rantai gitu. Bisa aja kan kita melihat dari sisi yang mana, sama itu adanya di humas ya. Jadi jari kita nih bisa mengcounter, kita melihat dari sudut yang mana. Next Bu, nah ini ketika terjadi isu biasanya kan ada terjadi konferensi pers dan segala macem ya, bikin sama wartawan, pasti teman-teman juga udah belajar. Nextnya lagi Bu, nah yang harus diperhatikan saat konferensi pers ya, ini teman-teman bisa pastikan pesan kuncinya apa, kemudian buka dengan pernyataan kami dengan tegas menolak korupsi di institusi kita, siapapun bla pernyataan. No. Kemudian atur batas waktu. Jadi konferensi pers nggak boleh lama-lama, biar gak kemana-mana, gitu ya. Terus kita tahu nih siapa paham yang hadir. Oh, yang hadir dari mana, gitu. Kemudian tahu kapan harus berhenti. Ya saya rasa cukup informasi sementara. Baik kita, saya akan lanjut lagi untuk rapat ke dalam. Udah bisa ditinggal. Jadi kita tahu kapan harus berhenti. Gitu ya, jadi nggak semua pertanyaan itu mau dijawab seperti apa. Kalau misalnya sudah cukup, itu bisa dikatakan sudah berhasil konferensi persnya ya. Nah nanti tinggal pesannya biasanya di counter sama media-media gitu. Next lagi Bu, nah ini kan peran moderator juga penting ya. Peran MC atau moderator sangat penting ketika membantu mengontrol audiens dan mengatur waktu penyampaian narasi. Dan biasanya kalau terjadi krisis di sebuah perusahaan ya, disarankan MC atau moderatornya dari pihak internal. Jangan ngambil MC dari luar, MC profesional. Nanti kamu nanya ini aja. Kalau misalnya MC-nya di briefing seperti ini, tapi kan biasanya ada pertanyaan di luar yang mungkin itu bisa menjatuhkan reputasi kan. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau misalnya ada krisis, MC-nya biasanya dari
Internal, karena internal yang tahu nih apa yang boleh disampaikan dan apa yang tidak atau cukup tidak disampaikan. Nah, next aja, baik lagi Bu. Nah ini kalau misalnya kita doorstop apa segala macam kan juga bisa ya ketika menyampaikan sesuatu. Gak apa-apa, gambar aja. Nah ini yang paling penting. Baik Bu, mentor. PR itu wajib punya mentor. Ya, jadi jangan merasa saya PR, saya bisa mengambil keputusan segalanya, tidak. Kita harus tetap koordinasi sama pimpinan. Nah, itu paling penting tuh, PR itu wajib punya mentor gitu ya. Lulu punya mentor nggak Lulu? Iya sih. Nah, itu Ibu siap jadi mentor? Siap. Karena mentornya dimentorin gitu ya. Karena kita harus belajar sama orang yang sudah berpengalaman juga gitu. Mentor saya ya kepala lembaga, kepala bagian umum, terus siapa? Nah itu kita wajib punya mentor. Ini yang perlu dicatat. Selanjutnya adalah saya mau ngajarin, nah visual itu penting banget. Nextnya adalah PR itu seharusnya menarik ya. Jadi kalau jadi PR tuh visual itu penting gitu. Terima kasih banget buat teman-teman yang ke kampus itu selalu bermake up dengan lipstick on point. Saya ucapkan terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Kenapa seperti itu? Karena itu wajib buat anak PR. Kak, saya kan kayak gini PR tuh yang diajar skillnya, tapi kalau misalnya kita ketemu orang banyak, saya selalu menyarankan pakaian profesional. Kalau misalnya Kak, saya nggak pengen nih, kalau misalnya saya nggak suka make up, saya nggak bisa make up. Justru karena masih kuliah, silahkan belajar make up. Karena misalnya masih ketebalan apa segala macam, masih bisa dibantu sama temennya, diajarin gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian udah di dunia profesional, aduh, itu sulit banget. Makanya saya tuh selalu membranding diri saya tuh menggunakan jas gitu ya. Ini apa? Bagian dari personal branding. Karena apa? Saya ketemu orang banyak, saya ketemu kalian gitu ya. Kalian juga ketemu orang gitu. Dan ini saya dapetin waktu saya kuliah S1, saya di semester 5 itu namanya ada professional image, yang mana satu semester Senin sampai Jumat saya ke kampus itu harus menggunakan jas. Betul, itu mata kuliah wajib dari dosen saya, dan dosen yang mengajar pun pakai jas juga. Nggak pakai jas itu nggak boleh masuk. Sepatu masih boleh sneakers lah gitu, tapi semua harus tampilan jas. Dan perempuan itu pakai blus juga ya gitu, terus pakai yang berenda-renda, yang ala-ala sekretaris. Saya seneng banget sama anak-anak sekretaris di sini karena pernah ada yang magang di tempat kita dan profesional looknya itu bagus banget gitu. Jadi please grooming, anak komunikasi itu harus grooming gitu, harus belajar gitu. Kalau misalnya nggak suka dijepit, boleh di ponytail. Kenapa seperti itu? Karena itu melihat kita tuh lebih profesional gitu. Kalau pengen digerai, silakan digerai, tapi mungkin di curly gitu. Di sininya dikasih sepit buaya. Kenapa saya harus bilang seperti ini? Karena kalian itu ya bertemu dengan orang banyak, sama-sama baju batik gitu. Tapi kalau menurut saya batik yang di sininya tidak buat perempuan yang nggak ada kerahnya itu kurang profesional gitu. Biasanya saya sarankan buat perempuan ada kerahnya. Ditambah lagi kalau pengen pakai blazer, pakai apa, itu lebih bagus banget gitu. Karena apa? Kalian tuh nanti dilihat banyak orang. Jadi saya mengucapkan banget apresiasi buat teman-teman yang sudah grooming, yang sudah selalu pakai lipstick on point, yang sudah selalu pakai minyak wangi. Itu teman-teman udah satu tingkat dari teman-teman yang belum grooming. Kan tapi saya nggak pengen grooming ini buat pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman nanti nggak kerjanya nggak jadi PR tapi jadi editor yang nggak perlu ketemu orang banyak, bolehlah pakai kaos, pakai sendal gitu, pakai jeans yang robek-robek. Tapi ketika jadi PR, saya ucapkan no gitu. Kalau pengusaha boleh nggak beli jet, yang lain pada pakai jas, kita cuma pakai kaos, boleh kalau kita pengusaha. Tapi kalau jadi PR jangan sampai tidak terlihat seperti seorang yang tidak profesional gitu ya. Jadi saya apresiasi banget buat teman-teman yang udah on point looknya gitu ya, yang rambutnya bob gitu, itu juga bagus gitu ya. Yang belum grooming silahkan grooming gitu ya, silahkan menggunakan jepitan apa segala macam, karena visual itu penting dan pastinya wangi ya. Jadi PR tuh harus wangi. Kak, minyak wanginya nggak usah mahal-mahal, yang di Indomaret Alfa juga boleh ya. Punya saya yang wangi Sakura Blossom ya kan, cuma 30. Tahu kan, ketawa karena bakal dekat daripada nggak pakai sama sekali gitu ya. Buat es kulit boleh, nggak apa-apa gitu ya kan. Yang ini harus wangi gitu, anak PR ya, profesional. Visual itu penting. Next, bagaimana PR yang baik?
wangi. Oke, good. Tepuk tangan dong buat lu. Iya. PR yang baik itu PR yang wangi, yang grooming beneran. Jadi saya sarankan untuk banyak grooming. Saya mau ketemu kelasnya Bu Elsie lagi. Kalian harus grooming, masuk ke kelas. Minimal lipstiknya on point. Entah mau marun, entah warna apa namanya cabe, warna pink nude, apa segala macem, warna terakota boleh pakai. Iya, warna rainbow boleh. Kalau itu kamu jadi mau pakai yang ada glitternya boleh. Tapi jangan terlalu too much ya. Nanti balik lagi isunya malah tidak tercounter ya, gitu ya. Jadi PR yang baik gimana? Kalau menurut saya PR yang baik adalah yang sudut pandang kasih gitu. kasih gitu, oke. Menurut saya PR yang baik adalah PR yang mau mendengarkan dan tidak bikin gaduh. Nah, itu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya persepsi lain atau statement lain boleh, karena itu bisa dikembangkan. Ya, ilmu komunikasi terus berkembang. Ya, dari tadi kita banyak bedah kasus itu bisa banyak berkembang. Next lagi, nah ini quotes dari saya, kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kejadian hari ini itu bisa menentukan masa depan kita. Benar. Gak mungkin lah naif, berpikir naif, gak mungkin lah selembar ijazah bisa menentukan masa depan. Yang berpikir ini diperlukan, karena apa? Karena ini tanda kita tamat belajar, ya kan? Nah itu dia, jadi kita memang gak pernah tahu nih apa yang terjadi masa depan. Tapi kejadian hari ini, dengan saya kenal Anda mengenal saya dan mengenal semuanya, itu bisa menentukan masa depan. Ya, ingat di dalam hidup kita tuh filosofi ada 5 tangan. Yang pertama adalah garis tangan. Garis tangan tuh nggak bisa diubah. Bukan ini ya, bukan garis, maksudnya ini. Garis tangan adalah kita anaknya siapa, papa kita siapa, itu nggak bisa diubah. Tapi ada 4 tangan lagi yang bisa menentukan kehidupan kita. Ya. Apa? Pertama yang nggak bisa diubah adalah tadi garis tangan. Yang kedua yang bisa menentukan apa? Jabat tangan. Berapa banyak permasalahan PR yang bisa diselesaikan jabat tangan? Ya udahlah, aku minta maaf ya kayak gini. Oke, jabat tangan, deal ya, deal jabat tangan. Yang ketiga adalah campur tangan. Gitu, oh butuh kayak gini, oh ya udah pakai rekanan saya aja gitu. Oke, aku rekomendasi itu ada campur tangan. Yang keempat, Tanda tangan. that's right, tanda tangan. Oke, benar-benar saya promosiin ya kamu untuk bisa naik jabatan. Saya promosiin ya kamu dapat beasiswa tanda tangan. Jadi tanda tangan gue ini penting banget buat lulusan kalian. Itu bisa merubah hidup seseorang loh dengan tanda tangan. Jadi kalau nanti jadi pimpinan, jadi apa? Jangan pernah nunda tanda tangan. Karena mungkin di situ ada rezeki orang lain. Jadi pimpinan dia misalnya seorang bapak rumah tangga, di situ ada istrinya, ada 2 anaknya, atau mungkin ditambah ada ibunya. Makanya kalau ada tanda tangan tentang keuangan, tentang gaji, tentang apa yang bisa buat hidup orang, jangan pernah menunda. Karena dengan tanda tangan itu bisa merubah hidup seseorang. Yang kelima adalah kalau jadi pimpinan, tepuk tangan. Oke, tapi itu kurang tepat ya. Yang terakhir kalau kita jadi di government ya, yang terakhir ini perlu diwaspadai. Yang terakhir adalah buah tangan. Kalau misalnya nanti sudah jadi pimpinan government, teman-teman dapat buah tangan, jam tangan mewah, dapat ini, itu bisa masuk gratifikasi, teman-teman bisa terkena kasus. Ya, jadi 5 tangan ini yang bisa merubah hidup orang, ya, bisa hidup kita, hidup orang lain. Memang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi masa depan, tapi kejadian hari ini bisa menentukan masa depan kita semua. Oke, nextnya adalah ini quotes dari saya: gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tetapi tetap taruhlah hatimu serendah-rendahnya mutiara yang berada di dasar lautan. Jadi kita tetap jadi bintang, tapi kita harus tetap menolong dan selalu tidak sombong. Nah itu penting banget gitu ya. Ketika kita, kalau Soekarno kan bilang gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit, kalau jatuh kita berada di antara para bintang ya. Kalau saya, kalau udah digantung jangan sampai jatuh, tetap bersinar gitu ya. Tetapi tetap kita menaruh mutiara yang berada
dasar lautan. Ya seperti itu filosofi dari saya. Teksnya terima kasih, jangan lupa bersyukur. Itu dari saya. Ya, Icon PR Indonesia dan Humas RL 3. Terima kasih. Saya Terima kasih kamu. Yang keras dong. Oke, thank you. Jadi tadi kalau untuk menjadi PR gimana? Oke, wangi tidak hanya untuk penampilan tetapi juga untuk Nama baik. nama baik pemberitaan. Artinya tahu tidak membuat gaduh, ya. Tapi juga dengan seperti itu otomatis data dan fakta juga tetap harus dijamin ya. Untuk itulah 24 jam itu ya siap aja untuk 24 jam. Oke, mungkin ada yang udah gatel banget mau nanya, sudah pengen banget bertanya. Saya buka untuk 3 penanya dulu deh untuk sesi pertama. Boleh siapa? Dari prodi ilmu komunikasi boleh, dari prodi sekretari boleh, silakan. Langsung. Ayo, ada yang mau nanya boleh, silakan. Tadi Kak Ugo juga sempat menyampaikan ya, siapa tahu habis ini nanti kalau misalnya kalian menjadi orang yang bekerja sebagai PR, kenal Kak Ugo, ada channel kenalan, lalu ada juga hal-hal yang dibutuhkan soal koneksi pemerintah untuk jalan nanti membuka kerjasama dan sebagainya, siapa tahu loh. Ayo, boleh? Oke. Boleh, saya bantu. Ya. Siapa? Saska boleh mainnya. Gimana? Oke. Perkenalkan, nama saya Gita dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Saya mau nanya, tadi kan sempat dijelaskan tuh bagaimana yang tadi rumah sakit itu kan karena dia salah itu akhirnya saham dia anjlok. Nah kebetulan karena kakak juga bekerja di bidang pemerintahan gitu. Apabila kalau misalnya ketuanya tadi yang kayak gubernur salah memberikan pernyataan gitu. Nah cara kakak sebagai PR itu untuk menyelesaikan hal itu bagaimana? Karena kan sebagian besar dari kita mungkin udah nggak mempercayai pemerintah lagi gitu kan. Nah, cara kakak sebagai PR untuk membangkitkan rasa kepercayaan ke pemerintah itu bagaimana lagi? Dan juga yang kedua itu kan humas itu bekerja 24 jam. Apalagi kalau misalnya kita yang tipe-tipe Gen Z itu kan tipe orang yang nyari kerja work-life balance. Apakah menurut kakak sebagai humas kakak sendiri, pengalaman kakak, apakah kakak udah mendapatkan tipe yang work-life balance itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Baik, ada 2 pertanyaan dari kita ya. Mau dijawab langsung atau langsung dijawab? Ya Kak, ada 2. Jadi gimana membangkitkan kepercayaan publik kalau misalnya memang sudah ada yang terjadi krisis tadi ya. Terus Kak Ugo ini sudah merasakan yang namanya work-life balance belum? Iya. Gitu Kak. Oke, tadi Kak siapa? Gita. Nah, ini menarik banget. Banyak banget yang tidak percaya sama pemerintah, benar kan? Tapi kan kita itu bagian dari sebuah sistem pemerintahan. Nah, kalau kayak gitu gimana nih cara kita buat segala macam? Sebenarnya kalau kita sebagai seorang pemerintah, kita menyampaikan apa yang baik untuk masyarakat. Nah, biasanya hal apa yang kita lakukan di saat banyaknya serangan buzzer, kita bisa bikin postingan yang memang menurut kita itu baik untuk diposting. Ya kan, contoh banyak sekali yang menyalahkan kalau misalnya beberapa institusi pemerintah itu kurang bagus sama segala macam, tapi banyak juga kok prestasi yang bagus gitu. Misalnya kalau saya bisa beri contoh gitu ya, ini tanpa mengurangi atau menjelekkan instansi gitu kan, banyak banget tuh kalau misalnya kita lihat postingan-postingan tentang kepolisian itu image-nya jelek banget kan, tapi kan beberapa juga polisi kita tuh nggak seperti itu loh gitu. Terkadang ada polisi kita yang bagus itu menurut kita hanya sambil lewat gitu. Akhirnya sekarang muncul kesadaran palsu. Tahu nggak kesadaran palsu yang ada di masyarakat apa? Ketika ada satu polisi yang kena masalah, akhirnya ada netizen yang bilang, tenang, itu cuma oknumnya cuma satu, masih banyak kok polisi yang lain. Nah sebenarnya apa? Itu dari reputasi yang kita bangun gitu loh, ya kan? Oh iya, nggak semuanya kok, bahkan polisi kita menjuarai kejuaraan tembak dunia apa segala macam. Akhirnya kesadaran itu juga ada yang membela pemerintah gitu kan. Oh iya, itu lagi ada permasalahan, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya muncul kata itu kan cuma oknum, tapi kan tetap ada yang membela
sisi lainnya gitu. Tapi kita sebagai seorang government pasti kita memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Dan terutama apalagi di lembaga layanan pendidikan tinggi U3 kan kita lembaga layanan ya, pasti kita melayani dengan hati gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin marilah kita sama-sama membangun negeri ini. Kalau ada quotes, kita membangun reputasi itu selama 20 tahun. Tapi kalau pengen ngancurin itu dalam waktu 5 menit juga bisa. Bener ya Pak ya? Jadi reputasi itu tetap berlanjut gitu ya. Kita mungkin sebagai orang-orang yang tercerahkan gitu, kita bisa melihat nih ini baik atau enggak gitu ya. Kita tahu nih kita sebel sama suatu postingan, tapi kalau kita komen di postingan itu apakah itu juga bagus atau merubah keadaan atau enggak gitu ya. Jadi kita tinggal memilih kita menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Kalau kita melentarkan komen, tinggal kita melihat kita berpikir secara magis, naif atau berpikir secara kritis gitu aja. Dan itu membangun nggak buat bangsa. Kalau saya sih banyak misalnya komentar-komentar negatif kita terima, tapi setidaknya kita juga tidak boleh berlarut-larut untuk menyesali akan hal itu misalnya ya kan. Itu kehidupan tetap berjalan. Jadi seperti itu ya untuk dari segi government. Dan kalau misalnya dari tadi apakah sudah mencapai work-life balance gitu kan di kehidupan sebagai seorang PR, menurut saya generasi saya ini mungkin sampai generasi kelahiran 99 itu adalah generasi yang mandatori. Jadi kamu ini ya udah oke, ini dikerjain dulu. Mungkin kalau Gen Z sekarang bukan generasi mandatori, tapi generasi yang berani speak up gitu. Pak harusnya nggak begini. Kan kita kalau ketika tadi saya bilang, ketika kita dapat kehidupan yang balance nggak sih, itu kita melihat dari sudut pandang mana. Kita harus melihat dari helikopter view. Ya kan, kalau generasi saya, bapak, ya kan itu generasi yang mandatori. Kamu ngerjain ini, ya siap, gitu kan. Tapi mungkin generasi kalian ya, enggak pak, harusnya begini. Kalian lihatnya dari sisi mana? Dan kalau udah balance belum dengan kerja 24 jam, karena saya mencintai pekerjaan saya, gitu ya. Kalau misalnya kalian cinta sama pekerjaan, itu pasti akan akan terasa ringan. Dan saya enjoy aja gitu. Saya waktu ke jalan-jalan keluar negeri lagi cuti, tiba-tiba memerlukan standby statement dari saya atau memerlukan suatu pemikiran dari saya nggak segan-segan untuk meluangkan waktu cuma 5 menit gitu. Toh waktu tahun baru kan itu komennya jam 12:05, jam 12:06 saya langsung respon ke pimpinan. Pas pimpinan lagi bangun, ya udah hapus aja gitu di 12:15 toh tinggal dihapus. Besoknya oke, pakai draft yang kemarin sudah ada, itu cuma waktu 5 menit. Jadi kayak 5 menit ya udahlah ya, ketawa kita aja 2 jam hahihinya. Masa cuma pekerjaan 5 menit aja nggak bisa gitu. Apalagi di paparan saya banyak banget tentang gadget. Yang paling saya takutin apa? Gadget saya kalau mati, itu doang, beneran itu doang kalau mati. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Dan saya udah mendapatkan kehidupan saya gitu. Dan saya memang cinta sama pekerjaan ini. Saya memang pengen jadi PR. Waktu saya 24 jam tetap bisa. Apalagi sekarang udah terhubung dengan internet, ya kan. Jadi fine aja gitu. Apalagi saya juga banyak mitra dari luar negeri. Saya baru zoom di sana misalnya jam 4 sore ya kan, di luar negeri. Di sini udah jam 10 malam gitu. Tapi tetap ya udah ayo kita nge-zoom ya, karena memang perbedaan waktu sekarang udah bukan, kalau dulu kan kita globalisasi banget ya Pak ya. Sekarang mungkin udah bukan istilah globalisasi lagi, mungkin apa yang tepat digunakan gitu kan. Kalau dulu kita dalam era globalisasi, dalam apa itu tuh biasa tagline 2008 sampai 2015 dia tuh. Iya, di era globalisasi. Mungkin sekarang bukan globalisasi lagi, disrupsi. Mungkin disrupsi juga udah lewat gitu kan. Apa? 4.0, mungkin 4.0 juga udah lewat terus. 5.0 gitu kan, sama aja. Nah itulah memilih. Sebetulnya kalian bahagia nggak kan? Ini nggak bisa diukur ya, tergantung dari kita melihat segi mana. Kalau misalnya memang lebih suka kerja lain, ya udah kerjakan sebagaimana mestinya gitu. Yang penting cintai pekerjaan kita. Kalau memang nggak suka, Gen Z sekarang kan ya udah keluar aja. Tapi kalau generasi mandatori kayak saya, terbentur. Kalau sekarang kan terbentur resign. Ya memang begitu, terbentur resign. Dengan cocokologi saya nggak cocok. Dengan cocokologi itu kenapa nggak kita berpikir, kalau kita seperti ini salah, kenapa nggak kita seperti itu, gimana gitu kan. Kita bisa lihat style pimpinan kita gimana
pasti udah tahu kan kunciannya, celahannya. Nah itu bisa dipakai tuh di dalam kehidupan kita. Jadi kalau memang kalian bisa mengikuti pola ya sudah gitu. Kalau emang nggak mau kerja, ya udah jadi pengusaha, nggak usah jadi PR gitu. Iya beneran gitu. Kalau saya emang senangnya ketemu orang banyak, senang kasih perhatian, senang jadi dosen ya harus penelitian gitu. Kalau dalam prinsip saya ketika kita menjadi, kalau kita pengen jadi tentara, jangan hanya jadi tentara, harus jadi jenderal. Kalau kita pengen jadi dokter, jangan jadi dokter aja, harus jadi spesialisnya lagi. Gitu. Kalau kita pengen jadi PR, jangan jadi staf PR aja, tapi jadi pimpinan PR. Jadi ketika kita mencapai suatu puncak, itu kita harus tertinggi dari level tersebut. Ketika kita pengen jadi dosen, jangan jadi dosen aja, tapi harus jadi profesor. Karena jenjang JJA profesor itu jenjang JJA dosen tertinggi profesor ya. Kalau kita memang menikmati, kita harus sampai di level itu gitu. Jadi saya udah mendapatkan kehidupan saya dan nggak ada pertanyaan lagi, semua sudah clear. Ya udah jadi seorang PR, hidup saya 24 jam, bisa meeting kapan aja, yang penting terhubung dengan internet. Itu bukan jadi suatu kendala. Kendala itu adalah dari diri sendiri, ya kan, mau apa enggak gitu. Mungkin terjawab, terima kasih. Gimana kita dijawab ya? Oke baik, terima kasih kita. Mungkin ada yang lain? Oh ya boleh, di situ ada 2. Oke, ada 1, 2. Oke, termin yang berikutnya ya kak ya. Oh, misalnya masih ada 2. Kayaknya banyak sekali yang mau bertanya. Boleh ya kak? Boleh. Yuk. Oke, selamat sore kak. Maskernya dibuka dulu aja, lagi flu? Iya lagi flu. Oh, lagi flu, ya udah oke. Terus hari ini juga saya nggak grooming, jadi jadi hari ini nggak grooming. Semoga besok grooming ya. Janji ya. Iya. Thank you. Oke, selamat sore kak. Nama saya Maudi. Saya dari S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Sebelumnya sebenarnya pertanyaan saya agak-agak mirip sama kita, tapi ada kasus yang mau saya angkat. Teman-teman mungkin tahu kasus yang lagi viral dan difilmkan di bioskop Vina Cirebon. Nah, kasus itu kan naik lagi ya kak, jadi sampai difilmkan. Nah, ada berita dari 3 hari yang lalu dari Humas Polda Jabar, dia membuat statement terkait DPO yang dicari ada 3 orang. Nah, di situ kan banyak tanggapan dari netizen ya. Nah, kebanyakan netizen itu justru malah mempertanyakan kemana nih Polda selama 8 tahun, kok baru sekarang saat kasusnya itu difilmkan. Nah, mau tahu aja sebenarnya tanggapan dari kakak, kira-kira kalau misalnya kita sebagai PR-nya dari atau masih dari si Polda Jabarnya itu, apakah kita harus memberikan statement lagi kalau ini loh sebenarnya kita memang mau mencari, cuman memang ada beberapa hambatan. Tapi kan netizen tuh udah jadi kayak males gitu kan, dan itu justru jadi bumerang buat si Humas Polda Jabarnya sendiri. Kira-kira apakah kita harus tetap memberikan statement lagi dari si Humasnya sendiri, atau malah ya udah biarin aja, tunggu sampai si netizen sendiri yang kayak capek untuk komen? Karena dari postingan yang terakhir itu 3 hari yang lalu ada 9.000 bahkan sudah sampai 10.000 komentar dari netizen. Kira-kira harus bagaimana ya kalau sebagai PR? Terima kasih. Oke, thank you, tepuk tangan dulu dong. Tadi namanya siapa? Maudi. Oke, sebelum saya menjawab, ada yang bisa jawab pertanyaan Maudi dari sisi kalian? Dulu bisa jawab nggak gimana kalau kamu jadi pemberi PR-nya Polda Jabar misalnya? Nyerah kak. Nyerah. Oh kamu nyerah, kalau belum ini kan kita lagi belajar di sini. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Gitu. Kira-kira gimana? Ayo. Nggak apa-apa. Ada yang mungkin mau berkomentar dulu? Ada yang mau bantu komentar dulu? Jika teman-teman sebagai PR dari kepolisian, apa yang ingin disampaikan dengan segala pemberitaan netizen itu yang tanda kutip menghujat, kemana aja lu selama ini gitu kan? Boleh siapa? Share. Ayo. Gak apa-apa, ini kan lagi belajar ya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah, tenang aja. Ya, nice. Minta tolong kak. Ya. Mungkin aku mau implementasikan yang tadi kakak udah sampaikan ya. Boleh. Terkait poin-poin yang ada action. Yang pertama concern, terus action sama perspektif, kalau nggak salah yang ketiga ya. Ya, coba kita lihat dulu. Langsung
langsung diimplementasikan? Oh di atas Pak. Lanjut. Bu Sisil mau izin minta tolong. Tadi yang concern. Coba kita lihat bisa nggak yang pakai ini? Nah ini ya silakan aku bantu. Jadi kalau menurut aku berdasarkan tadi juga video-video yang udah kakak sematkan, mungkin dari PR Polda sendiri bisa menyampaikan yang kayak sebelum-sebelumnya. Saat ini kita udah ngapain, ngasih tahu seperti kayak lagi menunggu apa. Jadi yang pertama kali pastinya Polda tersebut harus buka suara, jangan diem aja untuk memangkas perkataan-perkataan negatif netizen. Lalu selanjutnya memberitahu apa langkah yang lagi atau yang mau Polda ambil. Jadi masyarakat tahu nih ada ada hal yang mau diambil sama si Polda ini. Polda itu gak diem aja, walaupun memang 8 tahun diem aja. Nah mungkin bisa awal-awal meminta maaf, tapi bisa menangkis dengan cara kita tidak diem aja, melainkan kita juga sedang melakukan penelitian segala macam. Kayak gitu sih Kak, kalau dari saya. Oke, tepuk tangan dong. Siapa namanya tadi? April Kak. April, iya. Nah itu langkah-langkah yang tadi disampaikan April itu bisa. Jadi ketika kita jadi humasnya Polda, pakai yang ini. Langkah apa sih yang udah gitu? Kenapa memang tertahan gitu? Bahkan kalau saya buka kasus lagi yang misteri sampai sekarang belum terungkap, ada yang tahu Axelia Doni yang mahasiswa Universitas Indonesia yang tiba-tiba ditemukan di apa sih namanya di danau, tapi di tasnya itu ada batu bata gitu segala macem. Nah tapi ini jadi kasus yang rumit gitu. Kenapa? Karena ketika pencarian alat bukti gitu di TKP udah banyak yang orang atau apa gitu, ada yang berspekulasi bunuh diri atau apa, itu sampai sekarang kasusnya belum terungkap. Nah sama seperti kasusnya yang Vina ini ya gitu. Kenapa sampai seperti ini? Nah itu kita sebagai Polda itu kalau misalnya saya nih sebagai pihak Polda ya benar yang dibilang April, kita kasih tahu perkembangannya gitu seperti apa gitu. Ternyata 8 tahun itu bukan hal yang apa ya cepat atau seperti apa gitu, karena mungkin pada saat itu alat buktinya kurang atau seperti apa, DPO-nya nggak begitu tahu gitu kan. Banyak yang berasumsi, apalagi kalau main X ya, cocokologi, foto-fotonya nih yang dulu ini gini. Nah itu sebetulnya kita bisa ngasih perkembangan gitu, dan pastinya publik itu kan butuh apa ya, aksi ya gitu, butuh apa seperti apa gitu sampai difilmkan dan itu ter-up lagi. Nah inilah yang jadi concern bersama gitu. Kalau misal kita jadi humas, kita juga bisa tuh, kita sudah ngapain aja sih, melaksanakan step by stepnya gitu. Dan mungkin kalau misalnya kepolisian kalau mau mengungkap sesuatu kan nggak hanya kerja sendiri, mungkin bisa melalui bantuan netizen gitu. Bahkan netizen ada yang cocokologi tuh ya, jadi seperti apa. Nah itu cocok banget yang diberikan oleh April ya. April ya, dengan mengimplementasikan tadi nih dari narsis and crisis gitu. Berarti kan ini ada trust issue lagi nih ya kan sama Polda gitu. Tapi setidaknya kalau kita jadi PR itu tadi yang bisa berikan gambarannya oleh April gitu ya. Jadi tepuk tangan dong buat April yang sudah memberikan gambaran dan mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari gitu. Calon PR nih kayaknya Kak dia. Calon PR seperti itu. Amin ya, harus jadi PR ya. Siap. Next, ada lagi tadi berapa? Baik, tadi dananya Moli boleh? Marcel. Oke, Marcel. Oke, hai Kak. Nama aku Marcel dari S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Oke, lagi flu juga Marcel? Iya Kak. Oh oke, lagi flu juga baik. Aku kan lingkup PR itu kan luas banget ya Kak. Betul. Ngebangun kepercayaan publik juga luas banget dan susah banget. Nah, aku mau nanya ke Kakak, bagaimana cara Kakak membangun kepercayaan publik dengan keterampilan yang Kakak punya untuk menjadikan Kakak bisa dipercaya sebagai seorang PR di perusahaan dan di depan publik? Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Marcel Kak. Nah, gimana Marcel untuk membangun kepercayaan publik? Ada sebuah pepatah kuno, jika kamu bukan anak raja, jika kamu bukan anak dari suatu orang yang berpengaruh, maka menulislah. Gitu. Pernah ada yang dengar itu nggak?
sebetulnya kita nggak ada yang pernah dengar. Ya udah, jadi tadi dengar dong. Barusan gitu ya. Sebetulnya ada pepatah kuno itu, kalau kita bukan siapa-siapa, kita bukan dari anak raja atau anak dari cendekiawan yang terkenal, itu sebetulnya apa? Kita bisa membangun dengan tulisan. PR itu membangun dari tulisan. Ya, kita bisa nulis apapun tadi. Boleh next lagi Pak, itu di yang gambar handphone tadi dari sudut pandang mana? Lagi. Oh bukan, ke bawah berarti yang mau selesai berarti. Lagi, lanjut. Oke. Terus tadi baik Pak. Nah ini kita dari segi humas dapat memilih dari sudut pandang mana yang akan kita ambil. Kita bisa nggak apa sih jadi seorang PR di bidang apa sih yang bergerak di bidang lingkungan? Bisa. Kita mungkin bisa menulis suara PR untuk perubahan lingkungan. Gitu. Kita melihat apa nih? Oh ternyata PT ini sudah melakukan go green sejak tahun ini dan kita juga sudah ikut SDGs, salah satunya dengan apa sih namanya sanitasi air segala macam. Nah itu bisa kita bangun reputasinya dari sebuah tulisan. Jadi PR itu yang dilihat adalah bagaimana dia membuat tulisan dan bagaimana membuat strateginya gitu. Kita kalau misalnya saya kerja di bidang batubara, boleh nggak sih saya jadi PR batubara? Boleh banget. Kan PR itu tidak hanya pada saat penanganan krisis. PR itu kan kita bisa ketika melakukan CSR. Enggak kok, kita nggak merusak lingkungan, kita menanam pohon gitu kan. Kita melakukan apa? Oh ternyata kita juga dari PT Batubara juga memberikan sumbangsi yang luar biasa nih. Kita memberikan 1000 pendidikan gratis buat anak apa. Nah itu kan itu bisa dibangun dari mana? Dari kredibilitas gitu. Hasil karya tulisan kita, hasil pemikiran, hasil tingkah laku perusahaan company. Kan karena kita orang-orang kan kalau kita jadi PR, kita taunya representatif dari perusahaan kan. Gitu. Oh ini PR-nya PT ini, oh ini PR ini gitu. Jarang sekali ada yang mengingat gitu namanya. Pokoknya orang PR dari itu deh, orang humas dari PT apa gitu. Nah itu bisa kita bangun seperti itu dari program, kemudian dari tulisan. Dan kalau sekarang lagi PR itu dilihat dari media sosial, ya. Nah komentar-komentar apa segala macem gitu. Kalau pengen bikin itu kan berbeda kan. Nah terkadang suatu pekerjaan itu melekat ya sama brandingnya kita gitu. Kalau misalnya karakter kita sudah kuat, kayak misal di film-film kita analogikan, kita akan susah nih keluar dari zona itu. Misal karakternya Iqbal Ramadan, kalau kita lihat Iqbal tuh kita lihat siapa sih? Dilan. Sampai sekarang ketika dia main Bumi Manusia, ya elah Dilan tuh gak cocok banget main ini karena karakternya sudah kuat banget di Dilan itu gitu kan, sampai dia jadi top of mind. Nah kalau kita melihat film Habibie Ainun yang main siapa? Tapi ketika kita lihat Reza Rahardian, apakah kita melihat sebagai Pak Habibie? Tidak. Suatu film itu kita melihatnya dia sebagai Reza Rahardian, benar nggak? Emang Pak Habibie tingginya se-Reza Rahardian? Lebih tinggi dari Bu Ainun? Nah itu dia. Karena apa? Karena karakter gitu. Nah itu yang branding atau melekat di dalam kehidupan. Makanya kan kadang, aduh ini jangan diupload ya gitu. Bukan sok-sokan nggak mau diupload, nggak mau di-tag gitu. Karena mungkin itu berkaitan dengan brandingnya kita gitu. Sama aja kayak aku nih di LBDT. Mas Bu branding, masa sih uploadnya begitu gitu kan? Masa sih gitu ya? Memang terkadang di komen sama netizen gitu. Tapi karena itu sudah melekat Pak gitu. Masa sih dosen postingannya juga kayak gitu, dosennya gimana mau ini? Padahal itu kan memang ada yang bilang kalau mengiyakan itu kan personal life atau ini ya, karena kita sudah dianggap menjadi seorang panutan. Ketika kita dipercaya memegang mikrofon ini, berarti kan kita dipercaya untuk menyampaikan hal yang baik-baik kan gitu. Walaupun terkadang mikrofon ini juga bisa digunakan menyampaikan hal yang tidak baik kan, tapi kan kita melihat bagaimana persepsi publik terhadap kita gitu. Bagaimana kita membiasakan diri kita sebagai seorang apa. Karena saya sudah membranding diri saya sebagai seorang PR, saya sudah lakuin itu nggak setahun 2 tahun dari saya masuk
kuliah S1 2014 ilmu komunikasi. Kalau kalian cari nomor saya di Google, itu ada tuh beberapa kontak person. Narahubung, Nugroho, Humas. Saya nggak pernah menjadi ketua acara, saya menjadi orang humas. Karena apa? Karena orang humas tuh selalu ngikut acara dan kita bisa kasih masukan. Dan saya senang ketemu orang, gitu. Jadi kalau kalian nggak percaya, nomor saya cari aja di Google, itu udah keluar tuh nama saya, dan saya nggak pernah ganti nomor. Kenapa? Karena saya mempertahankan kredibilitas saya. Jadi ketika saya kenal sama orang baru dan saya nggak emang gak neko-neko, bisa cek aja di get kontak saya. Isinya apa? Nugroho Humas, Nugroho alumni ini, Nugroho SMP ini, pasti begitu. Karena apa? Karena saya membangun kredibilitas, gitu. Biar apa? Biar kita tuh percaya. Akhirnya dipercaya sebagai narasumber di kuliah umum ini, memegang mikrofon ini untuk apa? Untuk menyampaikan hal yang baik-baik, gitu. Jadi memang dari diri kita. Makanya kalau pengen postingan aneh nih di tag nih, gitu, aku nggak bakal aku repost, gitu. Karena orang-orang tahu nih, aku sudah kuat banget brand positioningnya. Bahkan beberapa orang yang bilang, oh kalau ingat LLDP 3, humasnya ingatnya Mas Nugroho, pasti begitu. Kenapa? Karena sudah sangat melekat, dan itu dari diri kita. Kalau kita jadi seorang yang mendalami pekerjaan kita, sama aja kayak influencer, lo kok gini sih, gini gitu. Personal brandingnya memang seperti itu, gitu ya. Semoga terjawab, Adek. Thank you. Oke, Marcel, thank you. Kak, tadi masih ada dua yang tunjuk jari, kira-kira Boleh banget. Oh boleh? Boleh dong, tenang aja. Saya Berhabis ya? Iya. Oke, dua yang terakhir deh, boleh. Tadi ada Kak Lulu sama yang satu lagi Melsha ya, kalau nggak salah ya. Oke. Iya Lulu, boleh yuk. Lagi Pak, gantiin dulu Pak. Ya udah gambreng, sweet. Oh Melsha, baik, yuk. Selamat sore Kak Sigit, saya Emma Syafina dari program studi D3 Sekretaris. Sekarang saya ingin menanyakan bukan tentang kasus tapi mengenai kakak sendiri. Oke, boleh. Jadi selama kuliah umum ini saya melihat kakak ini untuk mempresentasikan materi selalu menarik ya, apalagi dengan menggunakan teknik pengulangan materi sebanyak 4 kali untuk kita para pendengar ini selalu ingat dengan apa yang disampaikan. Pertanyaannya, selama kakak menjadi PR di government, cara kakak menangani kendala sebagai seorang PR itu apa sih? Mungkin bisa dari internal atau eksternal. Mungkin hal itu bisa jadi insight untuk kita jika ingin menjadi seorang PR. Itu aja, terima kasih. Baik, thank you Melsha. Ya, Kak, ternyata sampai dihitung loh Kak, 4 kali mengucapkan sesuatu untuk menegaskan. Antusias sekali Kak. Boleh Kak, tadi pertanyaan dari Melsha, gimana sih Kak sejauh ini menangani kendala? Begitu ya Melsha ya? Oke, ini simple banget, dan ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kehidupan kalian. Ketika saya menghadapi kendala, itu saya tidak terkungkung di dalam diri saya sendiri. Ketika saya menjadi seorang PR, saya menghadapi kendala, saya tadi boleh di next lagi Pak. Di presentasi saya next lagi. Nah, saya punya mentor. Bu, saya punya kendala. Ketika ada kasus ini, kita harus gimana ya? Gitu. Oh, harusnya begini. Harusnya begini. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih berteman baik sama dosen-dosen saya dulu waktu S1. Gitu. Jadi ketika saya ada kasus apa, saya nanya ke dosen saya yang dulu ngajar saya gitu. Bu, kalau ada kasus ini kita melihatnya seperti apa ya? Jadi saya bertanya sama orang yang sudah duluan terjun di bidang PR. Jadi kuncinya itu, kalau kita ada kendala, kita nanya sama orang yang sudah melewati itu. Sama seperti kalian nanti skripsi, kalian pusing skripsi, nanya sama temennya yang lagi pusing skripsi, nggak ketemu, muter-muter aja di situ. Lu gimana? Ya gue sih gini ya, tadi gue kayaknya konsul begini. Jadi gimana, kita lebih ya begitu, muter terus. Kalau misalnya ada kendala skripsi, nanyanya jangan sama temennya, sama dosennya, sama mentornya. Ini yang paling penting. Terkadang kita cocokologinya adalah kita belajar dari internet tanpa kita mengkonfirmasi kredibilitas dari suatu tayangan, ya,
dari seseorang. Oh, saya lihat di YouTube nih begini. Saya lihat di ini. Karena apa? Karena kita sekarang itu hidup di zaman namanya post-truth. Ada yang tahu? Post-truth itu adalah apa yang diposting menjadi suatu kebenaran. Orang diposting kok sama akunnya dia gitu. Orang diposting ada tahu di selebgram ini story-nya begini, kan belum tentu gitu loh. Jadi kalau menurut saya ketika ada kendala jangan diem aja. Boleh cari di internet, tapi yang lebih tepat adalah konfirmasi sama orang yang sudah lebih dulu merasakan hal itu. Jadi satu lagi atau gimana nih? Boleh. Oh boleh, ya kalau lu boleh. Oke, aku ingin bertanya ya Kak, aku mau nanya, semisal ada satu krisis yang emang harus dihadapi oleh seorang PR dan dimana PR ini harus maju untuk memberikan suatu klarifikasi. Nah ternyata pada saat memberikan klarifikasi atau menurut mereka untuk memecah masalah, nah statement yang mereka berikan itu ternyata makin justru menggoreng apakah justru menggoreng orang masyarakat itu, jadi makin menimbulkan ngomongnya pelan-pelan, jangan kayak digoreng, yuk ngomongnya pelan-pelan. Jadi klarifikasi itu malah membuat isu semakin memanas. Dan masyarakat jadi makin ini aneh nih salah PR-nya gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan seorang PR tersebut? Apakah diam aja kayak ya udahlah udah salah juga, atau nunggu waktu lagi ngasih statement yang lebih bagus lagi? Terima kasih Kak. Oke. Kak ini dia memberikan klarifikasi, berarti ternyata semakin panas nih. Jadi gimana nih, diem aja atau tetap memberikan klarifikasi atau dengan strategi seperti apa nih Kak? Kita bisa lihat di slide. Nah ini banyak banget nih jawaban-jawaban di slide. Mundur Pak, mundur. Cantik enggak ya? Oke, mundur. Nah ini dia. Sip. Penanganan krisis komunikasi, kita sudah memberikan pernyataan, tapi pernyataannya itu malah makin digoreng. Nah, pertanyaan simpelnya kita jadi memberikan kesaksian itu di mana? Kalau misalnya di peradilan itu hanya berlaku di peradilan. Ingat, PR itu tidak mengadili sesuatu. Jadi kita nggak boleh mengadili, misalnya ini bersalah, itu bersalah, karena itu putusan pengadilan ya. Jadi kalau misalnya kalian mencari keadilan biasanya di pengwasian di pengadilan. Nah, kalau misalnya ada seperti itu kita lihat lagi ya, identifikasi lagi permasalahannya apa, mempersiapkan timnya gitu, pemilihan juru bicara. Oh mungkin kalau PR yang ngomong bikin gaduh bisa direvisi nggak? Bisa. Mungkin kita strateginya apa? Change yang ngomong ya. Yang ngomong siapa? Pimpinan. Makanya kalau PR-nya ngomong nih malah bikin gaduh, ya udah nanti bikin statement lagi, bikin pemilihan waktu yang tepat saat pilih waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi, tapi jangan PR-nya lagi, tapi yang lain, mungkin pimpinan PR-nya atau mungkin pimpinan perusahaan. Jadi kita lihat dari time penanganan krisis komunikasi ini gitu ya, dan kita lihat mungkin next lagi Pak, tadi yang ada gambar grafik lagi. Oh sebelumnya berarti Pak, nah nih kita lihat dari siapa juru bicara terbaiknya gitu. Kalau PR-nya merasa kurang puas publik ya kan, kita bisa melihat dari mana. Berarti apa lagi? Baik lagi Pak, berarti yang diharapkan next. Nah berarti yang diharapkan terus baik lagi Pak yang tadi mohon maaf. Nah berarti apa? Berarti kalau PR-nya tidak bisa menjawab, berarti dia menggunakan strategi yang pimpinannya gitu, atau CEO-nya tuh 54%. Kalau CEO juga nggak bisa, technical expertnya dari company-nya. Nah tuh ya, kita bisa lihat gitu, kecil banget ya, nanti bisa di copy untuk grafiknya. Tapi kalau misalnya di government bisa kurang puas, ya udah jangan PR-nya yang ngomong, tapi pimpinannya. Jadi pimpinannya berada di ujung tombak informasi, walaupun dia bukan PR. Begitu itu secara sederhananya. Oke, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Kak Ugo. Ya, seluruh pertanyaan itu sudah dijawab dan cocok ya jadi PR-nya pemerintah ya. Cocok nggak? Kalau cocok tepuk tangan lagi dong.
Indonesia tadi? Oh cocok, oke. Baik Kak Ugo, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi untuk mencoba apa ya? Kita melihat lagi ya kalau untuk government PR itu memang seperti apa. Jadi saya mencoba untuk membuat sedikit summary dari apa yang disampaikan oleh Kak Ugo, bahwa ternyata memang kalau di pemerintahan itu juga tidak terlepas dari isu-isu, tidak terlepas juga dari krisis yang juga bisa terjadi, karena kita tidak bisa memprediksi ke depan itu akan seperti apa. Nah sehingga kalau tadi yang disampaikan oleh Kak Ugo, bahwa satu, teman-teman jangan lupa cek dan recheck ya, cek dan recheck agar tidak salah info ke publik, karena juga kepercayaan publik itu adalah nomor satu. Jadi memang sebagai seorang humas kita memang wajib untuk pilah dan pilih. Nah mungkin ini juga mewakili dari keterangan Kak Hugo tadi, dan juga menjadi PR itu adalah PR yang juga mau mendengarkan. Tadi juga ini menjadi salah satu poin yang saya catat, mau mendengarkan dan juga tidak membuat gaduh. Dan juga ada beberapa cara, misalnya kita bisa memberikan atau strateginya adalah misalnya dengan penulisan, lalu juga dengan pembuatan ya konten sosmed seperti yang biasa teman-teman lakukan juga, lalu juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang bisa untuk mendukung bagaimana kita menanggapi dari krisis atau juga isu-isu yang terjadi di masyarakat terkait dengan apa yang kejadian di perusahaan kita. Dan juga satu lagi, tadi pesan dari Kak Ugo adalah tetap mau belajar. Jadi jangan hanya stuck kepada apa pekerjaan kita, tetapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang dibutuhkan untuk pengembangan diri dan juga untuk kemajuan PR, termasuk juga untuk profesi teman-teman, jangan lupa untuk belajar. Baik, sepertinya itu saja yang kita diskusikan di hari ini.